Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Pak Niko di channel Bung Niko. Apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi mengenai latihan penilaian akhir semester ganjil mata pelajaran PKN untuk kelas 12. Nah, seperti apa bentuk soal dan kunci jawabannya? Mari kita simak bersama-sama. Check it out. Nomor 1, penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita-cita hukum yang memuat nilai-nilai moral ke dalam kehidupan yang konkret. Dengan kata lain, penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu apakah keadilan, kekayaan, kebahagiaan, kemakmuran, atau kesejahteraan. Nilai substansial, ya jawabannya adalah keadilan ya, yang A. Lanjut, nomor 2, mengadili pencuri dengan cara memukuli dan main hakim sendiri merupakan contoh. Yang mana jawabannya? Ya, jawaban yang benar adalah perbuatan melawan hukum ya. Nomor 3, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan merupakan contoh dari nilai apakah negara, dasar, nilai praksis, absolut, atau instrumental. Ya, Pancasila ya. Maksudnya di sini adalah Pancasila ini termasuk dalam nilai apa? Jawabannya adalah B ya, nilai dasar. Jadi ada 3 nilai ya dalam kehidupan kita ini, terutama yang berkaitan dengan HAM ya. Ada dasar, kemudian instrumental, dan praksis. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Di bawah ini yang termasuk contoh dari nilai instrumental. Nah, sekarang instrumental. Jawabannya adalah ya peraturan daerah ya. Instrumental itu adalah undang-undang ya, petunjuk, pedoman yang tertulis ya. Itu instrumental, instrumen ya. Kemudian nomor 5, tidak boros, hidup sederhana, serta menghargai karya orang lain. Ini merupakan sikap yang ditunjukkan dari nilai praksis. Nah, kalau nilai praksis ini adalah nilai kenyataan atau fakta ya, penerapannya, wujudnya. Itu praksis ya, prakteknya. Nah, ini masuk dalam sila keberapa? Tidak boros, hidup sederhana, serta menghargai karya orang lain adalah sila kelima. Oke, kita lanjut nomor 6. Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 merupakan peraturan tentang apakah HAM atau Pengadilan HAM atau Komnas HAM atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau peraturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ya, jawabannya adalah E ya. Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 itu peraturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nomor 7, sikap diskriminasi muncul atau terjadi ketika seseorang tidak memiliki sikap apa? Apakah egois, toleransi, patriotisme, diktator, atau nasionalisme? Tidak memiliki sikap, ya toleransi ya, itu akan menimbulkan sikap diskriminasi. Nomor 8, kunci pokok keadilan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah kunci pokok. Ya, jawaban adalah A ya, kesadaran hukum. Nomor 9, hukum mempunyai suatu tindakan untuk seseorang menaati dan mematuhi serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Nah, pernyataan tersebut menggambarkan bahwa hukum bersifat apakah tegas, disiplin, mengatur, memaksa, atau universal. Jadi dalam hukum
ya, sifat hukum itu hanya ada dua, yaitu mengatur dan memaksa. Nah, di soal nomor 9 ini pernyataannya, hukum mempunyai satu tindakan untuk seseorang menaati dan mematuhi serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Ya, jawabannya adalah memaksa, ya, sudah jelas. Nomor 10. Berikut yang bukan, ya, yang bukan merupakan unsur perlindungan hukum. Yang manakah jawabannya? Jawabannya adalah yang E, ya, yang bukan. A, B, C, D itu benar unsur dalam perlindungan hukum. Kemudian lembaga negara yang melaksanakan kuasa negara khususnya di bidang penuntutan. Jawabannya ya adalah Kejaksaan RI. Penuntutan, ya. Dalam menjalankan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan satunya lagi adalah apakah profesionalitas, kompleksitas, proporsionalitas, kontinuitas, atau efektivitas. Jawaban yang paling tepat adalah C, ya, proporsionalitas. Jadi kita atau KPK, ya, itu dituntut untuk bekerja secara proporsionalitas, bukan profesionalitas, ya, beda. Proporsi artinya ya bekerja sesuai porsi masing-masing. Kemudian 13, nah, adanya hak menikmati berbagai hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu, adanya hak bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan, serta pada dasarnya tiap individu dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hak-hak yang sama dengan yang lain, merupakan wujud dari nilai dasar Pancasila, yakni, ya, praksis, ya, ini sila keberapa? Jawabannya yang tepat adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Peraturan hidup yang timbul dari pergaulan di masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari disebut norma apa? Ya, jawaban yang paling tepat adalah norma kesopanan. Ini materi SMP, ya, tapi berhubungan dengan materi di kelas 12, ya, tentang hukum itu. Kemudian polisi lalu lintas menilang para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Hal ini termasuk cara mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu biar ada efek jerah, ya. Ya, represif, ya, C. Kalau preventif itu pencegahan, ya. Hanya ada dua itu, ya. Oke. Hak berarti kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu. Ini adalah definisi hak menurut yang paling tepat, ya, KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 17. Berikut yang bukan merupakan faktor yang memengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat, yaitu sarananya, hukumnya, tokoh masyarakat, tokoh budaya. Jawaban yang paling tepat adalah C, ya, tokoh masyarakat itu bukan merupakan faktor yang memengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat. Berikut 18. Keteraturan sosial akan terjadi apabila setiap warga negara melaksanakan kewajiban dengan cara yang mana? Yang paling tepat adalah menaati hukum yang berlaku. Oke, 19. Bentuk peningkatan pelayanan publik yang bersifat non-diskriminasi dicontohkan oleh. Jawaban yang tepat adalah pelayanan publik yang bersifat non-diskriminasi. Ya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 20. Peran
peserta didik untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban di sekolah ialah, nah, seperti apa peran siswa di sekolah ya untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban? Ya, jawaban yang paling tepat adalah mengerjakan soal ujian dengan jujur. Baik, demikian materi kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, salam sehat, salam Pancasila.